Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman penggemar sikas. Kalau kita membaca artikel-artikel tentang tanaman sikas, ada yang mengatakan sebaiknya ditanam di tempat yang cahayanya tidak terlalu banyak. Tetapi di pihak lain ada yang menyatakan bahwa sebaiknya tanaman sikas ditanam di tempat yang banyak sekali terkena sinar matahari atau di bawah terik matahari. Nah, teman-teman sekalian, kali ini saya tidak akan menyimpulkan mana yang baik, mana yang kurang baik, tapi saya ingin menunjukkan contoh tanaman sikas yang ditanam di tempat yang terik dan tanaman sikas yang di tempat teduh. Ya, nanti mana yang baik, mana yang kurang baik, silahkan teman-teman tentukan sendiri. Karena masing-masing tentu punya pertimbangan-pertimbangan dari kelebihan dan kekurangan tanaman-tanaman tersebut jika ditanam di tempat yang terik ataupun di tempat yang teduh. Namun sebelumnya mohon silahkan subscribe dulu agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang nanti akan kami bagikan untuk teman-teman semua. Baiklah teman-teman, ya, ini saya tunjukkan. Ini adalah tanaman sikas yang saya tanam di tempat yang sangat terik. Jadi ini saya letakkan di atas dak rumah, jadi di atap rumah, dengan sinar matahari yang penuh dari pagi sampai sore. Ya, kita lihat di sini. Yang pertama daunnya, ya, daunnya relatif lebih pendek. Kemudian warna daunnya itu tampak agak lebih muda. Jadi kalau pada umumnya tanaman sikas itu warna daunnya itu hijau tua. Ya, tanaman ini daunnya cenderung lebih muda. Kemudian hal lain yang terjadi pada tanaman ini yaitu dia lebih kurang rentan terhadap penyakit. Ya, jadi bila ada penyakit, ya, penyakit atau ada serangan hama, ya, serangan hama tersebut relatif lambat sekali berkembang. Ya, ini contohnya. Ya, jadi tanaman ini kelihatannya sehat, tidak ada hamanya. Tapi kalau kita cermati dengan seksama, ya, sebetulnya ini ada kutunya. Ya. Ya, ini kalau kita lihat ada bagian daun yang berwarna kuning. Nah, ini kalau kita balik, ya, nah ini, nah, kita temukan beberapa kutu. Ya. Tetapi karena dia berada di tempat yang sangat terik, kutu ini tidak cepat berkembang. Nah, dengan kata lain, berkembangnya lambat. Kemudian kalau dari sisi pertumbuhan, tanaman ini mengalami pertumbuhan yang lebih cepat. Jadi pertambahan daunnya lebih cepat dibanding tanaman yang tumbuh atau yang ditanam di tempat yang teduh. Ya, ini kebetulan, ya, sedang muncul daun yang baru. Ya, jadi inilah yang terjadi bila kita menanam sikas di tempat yang sangat terik. Ya. Ya, teman-teman, berikutnya ini akan saya tunjukkan tanaman sikas yang ditanam di tempat yang relatif teduh. Ya, teduh di sini dalam artian dia masih tetap memperoleh cahaya matahari secara langsung, ya, kira-kira antara 1 sampai 2 jam. Kemudian di waktu yang lain, ya, itu sisa waktunya pada siang hari itu dia memperoleh cahaya matahari yang terhalang oleh daun-daunan dari tanaman yang lebih besar. Ya. Nah,
ini yang saya gunakan sebagai wakil dari tanaman yang ditanam di tempat yang relatif lebih teduh. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Ya, yang pertama daunnya. Ya, daunnya ini kalau kita lihat daunnya warnanya lebih tua. Jadi hijaunya itu lebih tua. Ya, dibanding dengan tanaman yang di tempat yang terik tadi. Yang kedua, nah ini kalau kita lihat, ya, helaian daunnya ini relatif lebih panjang. Ya, jadi ini kalau kita lihat, ya, nah ini daunnya menjuntai panjang. Ya, berbeda dengan tanaman yang di tempat yang terik tadi, yaitu daunnya relatif pendek. Kemudian tanaman ini yaitu relatif lebih rentan terserang hama penyakit. Ya, kebetulan juga ini tanaman ini sedang ada kutunya. Ya, ini kutu ini belum lama. Jadi waktu saya beli itu kebetulan belum tampak. Ya. Nah, ini setelah kira-kira 1,5 sampai 2 bulan, ternyata kutunya sudah tumbuh sangat banyak. Ya, jadi tanaman sikas yang ditanam di tempat teduh itu relatif lebih rentan terhadap hama. Ya, bukan berarti selalu tanaman ini diserang hama, tidak, tapi lebih rentan terhadap serangan hama. Kemudian kalau dari sisi pertumbuhan, ya, yaitu pertambahan daun, pertumbuhan daun pada tumbuhan yang di tempat teduh ini relatif lebih lambat. Ya, jadi kalau yang di tempat terang mungkin setahun bisa keluar daun 3 sampai 4 kali. Ya, yang di tempat teduh lebih lama lagi. Ya, bahkan saya pernah melihat tanaman sikas di tempat teduh itu daunnya hampir setahun tidak bertambah. Ya. Ya, ini ya contoh dari tanaman sikas yang ditanam di tempat yang relatif cahaya mataharinya kurang. Nah, kemudian bagaimana kalau tanaman yang tadinya ditanam di tempat teduh kemudian dipindahkan di tempat yang terik matahari? Nah, ini saya ada contohnya. Nah, ini. Ya, ini tadinya di tempat teduh dia terkena cahaya hanya beberapa jam. Kita lihat ini daunnya sangat panjang. Ya, sangat panjang ini. Ini. Jadi tumbuhan kesannya tampak kurus. Ya, nah, bila tanaman ini kita pindah di tempat yang lebih terang, ya, maka yang terjadi adalah ketika tumbuh daun yang baru, nanti daun ini akan relatif lebih pendek dan lebih kecil. Ya, ini daun yang baru. Nah, kita bandingkan dengan daun yang lama. Nah, ini ya, jadi ini daunnya selisih jauh. Ya, selisih jauh. Jadi lebih pendek saat dia berada di terik matahari. Ya. Ya, ini. Nah, kalau kita mengalami hal seperti ini, sebaiknya nanti daun yang lama dibuang saja, sehingga nanti tanaman jadi tampak lebih rapi. Ya, jadi ini kelihatan berantakan, ya, tidak rapi. Nah, nanti bisa dirapikan dengan memotong daun yang lama, ya, kemudian biarkan daun-daun yang baru itu daun yang tumbuh pada saat dia berada di tempat yang terik. Ya. Ya, jadi sekali lagi inilah kelebihan dan kekurangan tanaman yang ditanam di tempat yang terik dan tempat yang teduh. Ya, jadi kalau yang tempat terik, saya ulangi lagi, ya, daunnya relatif pendek, warnanya relatif lebih muda, lebih tahan terhadap serangan hama, kemudian pertumbuhannya lebih cepat. Ya, jadi ini cocok untuk kita yang ingin mempercepat perbesaran tanaman sikas.
Ya, nah kalau di tempat yang teduh, ya ini relatif daunnya lebih panjang, warnanya lebih tua, kemudian rentan terhadap penyakit, pertumbuhannya lambat. Ya, nah ini cocok untuk bagi kita yang menggunakan sika sebagai tanaman indoor. Ya, kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dulu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.